Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ramadhani dengan NIM 19073062. Baik, di sini saya akan menampilkan sedikit video pembelajaran yaitu tentang merawat sistem pendingin secara berkala. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi merawat sistem pendingin secara berkala, alangkah baiknya kita mengenal komponen-komponennya, pengertian sistem pendingin, dan fungsi dan kegunaan sistem pendingin pada sebuah kendaraan. Baik, langsung saja ke videonya. Check it out. Baik, di sini seperti yang telah Anda lihat, di sini adalah sedikit gambar tentang sistem pendingin pada kendaraan. Baik, sebelum kita mengenal komponen-komponennya, alangkah baiknya kita mengenal apa itu sistem pendingin. Sistem pendingin, seperti yang kita tahu, sistem pendingin ini sangat penting di suatu kendaraan. Jika tidak adanya sistem pendingin pada kendaraan, maka kendaraan itu akan sering terjadinya overheat atau kepanasan pada bagian mesin kendaraan. Sistem pendingin dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Mesin pembakaran dalam melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi dan dengan mekanisme mesin diubah menjadi tenaga gerak. Nah, seperti yang kita tahu dari pengertian tersebut, alangkah pentingnya sistem pendingin ini pada kendaraan. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari sistem pendingin tersebut, di sini saya sedikit memiliki video pada saat saya di workshop melakukan penglihatan dengan secara real, yaitu sistem pendinginnya. Baik, videonya saya akan putar. Cekidot. Baik, setelah penampilan video tersebut, marilah kita mengetahui lebih dalam apa itu sistem pendingin. Seperti kita mengetahui komponen, pengertian komponen, dan guna-guna dari komponen sistem pendingin tersebut sebelum kita masuk kepada merawat sistem pendingin itu sendiri tersebut. Nah, seperti yang Anda lihat di sini ada beberapa komponen sistem pendingin seperti radiator, selang radiator, kipas, tutup radiator, dan lain-lain. Baik, sebelumnya di sini saya memperlihatkan gambar komponen-komponennya sebelum kita lebih lanjut untuk mengenal lebih dalam apa itu komponen-komponennya tersebut. Baik, langsung saja kita ke macam-macam komponennya dan pengertiannya serta fungsi dari komponen-komponen tersebut. Baik, komponen yang pertama yaitu radiator. Seperti yang kita tahu, sebagian orang mungkin mengetahui kalau sistem pendingin ini pada mobil yaitu radiator, seperti kebanyakan orang tahu. Tetapi sistem pendingin ini memiliki komponen-komponen, salah satunya yaitu radiator. Radiator ini merupakan komponen yang paling utama dalam pendingin kendaraan. Kegunaannya adalah mendinginkan air yang sudah digunakan untuk menurunkan suhu pada mesin. Lalu, bagaimanakah radiator bekerja? Radiator mendinginkan air yang dipakai dengan cara membuang panasnya melalui kisi-kisi radiator. Kisi ini menggunakan angin untuk bisa mendinginkan air. Setelah itu, air akan disalurkan ke bagian upgrade tank.
Kemudian air akan mengalir melalui pipa kecil dan masuk ke lower tank. Setelahnya air untuk mendinginkan mesin. Lalu selanjutnya yaitu komponen kipas radiator. Seperti yang sudah terlihat di video tadi kan itu memiliki kipas. Jadi kipas radiator ini berfungsi memegang peranan penting dalam proses pendinginan kendaraan. Ia berfungsi memberikan aliran udara pada radiator yang akan membantu mendinginkan air. Terdapat dua jenis kipas radiator. Yang pertama adalah kipas dengan engkol. Bagian poros engkol terhubung dengan fan manual dan akan terus bekerja jika menghidupkan mesin. Maka semakin tinggi kecepatan mesin, semakin cepat pula kipas bekerja tersebut. Jenis yang kedua adalah kipas dengan radiator. Nah, kipas ini cara kerjanya berbeda dengan kipas biasa. Udara dari radiator diserap dan kemudian akan dihembuskan ke bagian mesin. Selanjutnya, komponen pada radiator yaitu pompa air. Pompa air ini adalah penghubung dari lower tank, tempat menyimpan air, ke bagian mesin dan memegang peranan penting dalam mendinginkan mesin. Sistem ini bekerja dengan menyesuaikan pada saat mesin bekerja. Pompa air memiliki bagian puli yang akan terhubung dengan sabuk bernama bell. Kemudian air akan dialirkan untuk mendinginkan mesin pada kendaraan. Baik, komponen selanjutnya pada radiator itu adalah termostat. Termostat ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi air pada pendingin mesin. Termostat tidak selalu bekerja, namun hanya akan berfungsi di suhu panas tertentu. Maka jika mesin pada saat kondisi sangat panas, maka termostat ini akan bekerja. Maka bisa dibilang termostat merupakan backup dari alat pendingin mesin kendaraan. Maksud backup dari alat pendingin mesin kendaraan itu adalah apabila mesin telah mencapai suhu batas tertentu, maka termostat baru akan bekerja. Salurannya akan terbuka secara otomatis dari kendaraan tersebut. Nah, komponen selanjutnya yaitu adalah kap radiator atau tutup radiator. Kap radiator ini atau tutup radiator ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup saja, namun juga sebagai penjaga titik didih air. Dengan adanya kap radiator, air tak akan mencapai titik didih 100 derajat Celcius, sehingga tekanan radiator pun menjadi lebih stabil dan tidak ada konsleting pada kendaraan. Selain untuk menjaga suhu, kap radiator juga dapat mengalirkan air ketika tekanan radiator melebihi satuan bar. Baik, komponen selanjutnya yaitu tabung reservoir. Tabung reservoir ini berfungsi juga sebagai untuk sistem pendinginnya. Seperti saat suhu mesin sedang tinggi, mesin akan bekerja untuk menampung uap dari radiator. Air yang dihasilkan akan disimpan untuk diputar dan dialirkan saat ada vakum pada bagian upper tank radiator. Nah, selanjutnya komponen selang radiator yang sangat penting juga pada sistem pendingin, yaitu selang radiator terdiri atas dua bagian, yakni selang atas dan selang bawah. Apa perbedaannya? Selang atas merupakan selang yang dapat mengalirkan air yang panas oleh karena kenaikan suhu mesin. Nah, air tersebut akan didinginkan kemudian dibawa oleh selang bawah. Setelah mencapai suhu yang dingin, ia akan digunakan kembali untuk menyerap panas mesin. Dan komponen yang terakhir yaitu tangki cadangan. Tangki cadangan radiator adalah penampung air yang telah didinginkan dari proses pendinginan. Tentu ada air yang harus ditampung. Jika tidak, maka airnya akan keluar dan mengeluarkan asap pada mesin kendaraan. Sebelum diolah kembali, air harus ditampung agar tekanan tidak terlalu tinggi. Baik, sekian penjelasan komponen-komponen dari mesin pendingin. Jadi dari sistem pendingin pada kendaraan. Dan setelah dari penjelasan komponen, marilah kita lanjut ke cara perawatan sistem pendingin ini. Sebelum kita masuk ke langkah merawat sistem pendingin, alangkah baiknya kita mengetahui cara
sistem pendingin ini bekerja. Yaitu yang pertama ya, caranya adalah radiator mendinginkan mesin dengan cara mengalirkan air bersuhu dingin ke blok mesin yang panas. Sebelumnya, air ditampung dalam lower tank untuk kemudian dialirkan ke bagian yang panas. Setelah itu, air yang panas ditampung ke dalam upper tank. Siklus akan berulang setelah air masuk ke pipa-pipa pendingin, lalu akan masuk ke lower upper tank untuk kembali mendinginkan blok mesin panas. Kinerja karburator sebagai alat pendingin mesin mobil akan dibantu oleh oli yang dapat menjadi pendingin sekaligus pelumas area piston, sehingga gesekan piston tidak parah atau lancar. Baik, di sini saya sedikit punya video dari Google, yaitu cara merawat sistem pendingin atau merawat perkala sistem pendingin. Baik, langsung saja disimak dan dipahami secara detail dengan menonton video tersebut. Jika kita menghendaki komponen sistem pendingin pada mesin bisa bertahan lama dan melebihi lifetime atau umur yang ditentukan oleh pabrikan, maka komponen sistem pendingin harus rutin dilakukan perawatan berkala. Periode perawatan berkala sistem pendingin seharusnya bersamaan dengan perawatan berkala sistem lainnya pada mesin kendaraan. Perawatan berkala sistem pendingin dilakukan dengan menempuh prosedur sebagai berikut. Pertama, periksa kondisi air pendingin. Jika tinggi air pendingin kurang, maka isi atau tambahkan air pendingin hingga menyentuh garis full pada tangki reservoir. Pastikan kondisi air pendingin di tangki reservoir dan radiator tidak tercampur oli, karat, atau kotoran. Kedua, periksa kondisi radiator. Pastikan radiator dan selang tidak berubah bentuk atau rusak. Periksa kekuatan tekanan pompa dan inti radiator serta kerapatan sumbat penguras air dengan menggunakan tes tutup radiator yang dihubungkan dengan bagian atas radiator. Jika setelah dites dengan menggunakan alat tidak terjadi perubahan tekanan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kebocoran sistem pendingin. Ketiga, periksa kondisi tutup radiator. Dengan menggunakan alat tes tutup radiator, periksa tegangan pegas dan kedudukan katup vakum pada tutup radiator. Jika tutup terbuka pada tekanan di bawah angka spesifikasi standar, yaitu 0,75 sampai dengan 1,05 kg per cm persegi dengan limit toleransi 0,6 kg per cm persegi, maka tutup harus diganti. Apalagi jika kondisi tutup rusak atau tidak dapat menutup dengan rapat, maka juga wajib untuk diganti. Keempat, periksa kondisi tali kipas penggerak cooling fan. Pastikan tali kipas tidak retak, berubah bentuk, terlalu kencang atau aus, serta tidak terkena oli atau gemuk. Pastikan persinggungan tali kipas dan puli terjadi dengan sempurna. Pastikan juga tegangan tali kipas tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang, dengan cara memberikan tekanan menggunakan alat penekan tali kipas sesuai ketentuan sebagai berikut. Jika tali kipas baru, beri tegangan sebesar 125 plus minus 25 lbs. Sedangkan tali kipas bekas atau lama beri tegangan sebesar 80 plus minus 20 lbs. Kelima, periksa kondisi termostat dan water pump. Dikarenakan termostat berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin pada suhu kerjanya ke radiator,
dan pompa air yang berfungsi memompa air pendingin agar memiliki tekanan dalam bersirkulasi pada mesin kendaraan. Maka, pemeriksaan kondisi termostat dan water pump pada perawatan berkala hanya dilakukan dengan cara: pertama, mengamati indikator temperatur mesin yang terdapat pada dashboard kendaraan. Jika temperatur normal, maka dapat disimpulkan bahwa termostat dan water pump berfungsi normal. Tetapi, jika terjadi overheating, maka dapat dimungkinkan salah satu komponen tersebut mengalami malfungsi. Kedua, mengamati aliran volume air pada radiator saat mesin dinyalakan. Jika terlihat air mengalir atau bersirkulasi, maka dapat disimpulkan termostat dan water pump berfungsi normal. Namun, jika berhenti, maka komponen tersebut malfungsi. Ketiga, pemeriksaan visual water pump. Jika terdapat tetesan air atau berbunyi berisik, maka pompa air mengalami malfungsi. Nah, Sobat SMK, mudah bukan cara perawatan berkala sistem pendingin pada mesin kendaraan? Hanya dengan 5 langkah utama pemeriksaan secara periodik akan menjadikan komponen sistem pendingin kita awet dan tahan lama. Tetapi, apa ya yang akan terjadi jika salah satu komponen sistem pendingin rusak? Coba kalian cari jawabannya ya. Mari kita jadikan SMK bisa hebat selalu. Nah, setelah penjelasan cara merawat sistem pendingin tersebut, semoga saja siswa-siswa pada mengerti gimana cara merawat sistem pendingin itu, merawat berkalanya, yaitu sangatlah penting bagi kendaraan karena memiliki fungsi yang sangat penting pada suatu kendaraan. Nah, baik, sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan, saya videokan. Baik, sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan dan saya tampilkan videonya. Semoga yang bagi penontonnya harap mengerti apa yang telah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya Rama Ramadhani dengan NIM 191362. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.